Rapor penyaluran BLSM itulah topik yang kita angkat pada malam hari ini langsung kepada kedua kritikus. Sebelum ke masalah fundamental yang Anda kritik cukup keras adalah masalah 15,5 itu cut off-nya di mana juta orang miskin begitu. Bagaimana Anda melakukan evaluasi terhadap sejauh ini evaluasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Evaluasi yang bernilai itu adalah dilakukan oleh pihak lain, bukan oleh yang melaksanakan. Anda berdua begitu ya. Untuk itu kita hadirkan pada malam hari ini. Yang lain. Katanya yang tadi sudah sesuai dengan target. Katanya KPS yang itu akan itu yang namanya klaim sepihak ya. Tapi bisa benar bisa salah. Tapi yang jelas secara logika tidak mungkin ini tidak bermasalah. Bayangkan 2 minggu sebelum kartu dinyatakan dibagikan itu pemerintah dan DPR masih berdebat soal jadi tidak menaikkan harga BBM. Lalu tiba-tiba 2 minggu kemudian dibagikan kartu katanya. Nah, namanya penduduk itu mengalami 2 mobilitas pasti, vertikal dan horizontal. Sedangkan data yang dipakai itu adalah data 2011. 2 tahun itu cukup untuk masyarakat melakukan pergerakan vertikal maupun horizontal. Ada yang kesejahteraannya naik, ada yang turun. Ada yang pindah dari kabupaten ini atau kecamatan ini ke sementara lain. Data yang dipergunakan jadi tidak adalah mungkin, data BPS tidak pada mungkin tahun tidak 2011. Ya. Jadi tidak mungkin tidak akan ada masalah, ya. Padahal kalau kita belajar kepada pengalaman 2008-2009 atau juga 2005 itu dengan persiapan yang lebih baik. Wah, banyak sekali masalah, terutama masalah tidak tepat sasaran itu. Nah, apalagi yang persiapan untuk implementasinya sendiri dadakan. Saya lihat pemerintah kan ini sok pamer sigap, ya. Wah, bikin pernyataan, wah kita minggu depan kita udah kirim kartu. Ini mau apa maksudnya? Ini mau pamer. Tapi kalau tadi dari evaluasinya sudah hampir semuanya. Ya itu yang evaluasi internal. Evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana itu tidak valid. Ya. Jadi kartu itu sebetulnya dibagikan sebelum disetujui oleh DPR. Karena kartu ini sebetulnya dibagikan bukan untuk BLSM. Ini dibagikan untuk Raskin. Jadi sebetulnya data Raskin yang digunakan sebetulnya. Data Raskin itu sejak tahun lalu, Juni, itu sudah digunakan. Artinya kalau memang sudah ada masalah dan ada verifikasi mestinya, nah ini saya minta maaf, ini kayaknya yang tidak berjalan itu. Mestinya sudah nggak ada masalah gitu ya. Jadi Raskin ini dibagikan, kemudian diberikan kartu mulai bulan awal Juni dibagikan kartu itu. Nah, memang DPR juga nanya, loh kenapa sudah dibagikan? Saya belum setujui BLSM-nya. Bukan, ini memang untuk Raskin. Nah, kalau BLSM-nya disetujui sama BSM, Bantuan Siswa Miskin, kartu ini digunakan sekaligus untuk 3 program. Tapi gitu. ada Itu masalah. sebetulnya. Ada masalah kalau kita lihat di dalam pembahasan di APBN itu Raskin itu sebetulnya ada penduduk itu sampai 15.500 gitu. 15 juta. 15 juta 500 ribu. 15 juta. Tapi pembagian BLSM itu sampai hanya 15 juta 100 ribu. Enggak, sama persis. Gitu. Data yang kita gunakan persis sama. Data yang kita lihat di APBN itu ada perbedaan. Sama. Gitu. Makanya kan di lapangan banyak yang dia dapat Raskin tiba-tiba kan nggak dapat BLSM. Enggak. Gitu. Jadi ini kami bisa jamin bahwa yang menerima Raskin yang benar-benar ya, namanya ada di kelurahan, list bahwa menerima Raskin itu harus dapat KPS dan harus dapat BLSM. Kita jamin itu. Dengan jumlah 15,5 juta. Kita jamin itu. Kita dan jamin masalah kalau itu. Lalu bagaimana evaluasi Anda terhadap, kan ada kemungkinan ini, KPS diberikan kepada orang-orang yang ternyata bukan masuk dalam kategori miskin. Ya kalau itu kan kenyataan itu sudah kita lihat di mana-mana ya, yang mengeluh, yang protes ya tidak dapat karena mereka lihat ada yang berhak ternyata dapat, mereka yang berhak tidak dapat. Itu kan mengindikasikan. Tapi dalam hal ini ya kita nggak bisa hanya mendengar evaluasi dari pemerintah, tapi secara logika kalau data ini ya katakanlah kartunya oke, benar. Ya jumlahnya benar. Tapi kalau data di kartu itu adalah data yang diambil dari 2011, belum sempat diverifikasi, belum dikonfirmasi, ya pasti kemungkinan bermasalah. Iya. Pendataan di 2011 itu sendiri bukan berarti juga akan terjamin murni itu pendataan yang benar. Itu BPS, pengalaman ya. Dalam pendataan-pendataan dalam survei itu selalu. Tidak ada verifikasi begitu. Tapi adakah kemungkinan kemudian verifikasi internal begitu penyesuaian terhadap data 2011 itu, Pak? Oke, baik. Yang pertama tentu kita harus mempunyai pemahaman yang sama dulu tentang penduduk miskin gitu ya. Ada 2 data kemiskinan yang dihitung oleh BPS. Yang pertama adalah data makro, kemiskinan makro itu yang biasa kita
rilis pada bulan Maret dan bulan bulan Maret maaf dirilis pada 1 Juli, kemudian untuk September kita rilis 2 Januari. Kemudian yang kedua, kita juga mengumpulkan data mikro. Nah, ini data mikro itu yang berkaitan dengan BLSM yang sekarang itu. Jadi BPS sebenarnya sudah 3 kali kami melakukan pendataan untuk BLT, kemudian berkembang menjadi PPLS gitu. Pada tahun 2005 kita melakukan pendataan, 2008 juga kita melakukan pendataan, kemudian 2011 juga kita diminta oleh pemerintah untuk mendata 40% masyarakat terbawah dari sisi pengeluaran. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Andi juga metodologi pada tahun 2011 itu memang penyempurnaan dari metodologi yang kita lakukan sebelumnya. Dan itu sudah sangat sempurna sudah sekali. Sangat dari sisi metodologi. Adakah masih ada lubang-lubang kecil? Seperti ini tadi saya sampaikan juga. Pada tahun 2005, 2008 kita melakukan verifikasi kepada ketua lingkungan setempat. Pada tahun 2011 data yang kita dapatkan dari hasil sensus penduduk 2010, kita kan punya data yang terbaru. Ini masalahnya bukan di metodologi, Pak. Tapi ini sebentar, masalah soal updating data. Ini supaya Bapak pemerintah kan pakai data 2011. Jadi penduduk ini bergerak secara vertikal, secara horizontal gitu. Artinya gini. Nah, kebijakan ini tiba-tiba drop begitu, selesai diputuskan, lalu kartu dikirim, dibagikan, sementara untuk ini kan adalah bantuan yang harus sampai ke sasaran. Cara mengukur keberhasilan bukan berapa kartu yang dikeluarkan, tapi seberapa tepat sampai ke sasaran. Ya, ukuran-ukuran yang dilakukan pemerintah selama itu kan itu, berapa tabung LPG keluar. Itu padahal bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kelompok sasaran. Apakah tepat, berapa persen yang meleset, itu yang menjadi ukuran. Dan kan itu begitu. sangat berpengaruh. Nah, ini persoalan di data. Ya, ini bagaimana caranya data yang 2 tahun lewat itu mungkin presisinya bisa optimal gitu. Oke, silakan Pak. Iya benar. Jadi gini, supaya kita singkat saja sebelum break. Yang sudah udah akurat lah ya, karena verifikasinya langsung kepada penduduknya di tahun 2011. Di tahun 2011. Kalau sebelumnya pasca 2011 bagaimana Pak Surya? Kemudian memang belum dilakukan verifikasi sampai sekarang. Kita sampai di situ dulu ya Pak ya. Kita harus break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Termasuk juga benarkah program Balsem atau BLSM ini mampu kemudian menghindarkan rakyat-rakyat yang tergolong hampir miskin menjadi miskin akibat dari kenaikan bahan pangan dan kebutuhan pokok lain serta kenaikan harga BBM bersubsidi. Tetaplah bersama kami.